Halo Sobat Pintu Berkat, kalau kamu ikut episode 1, kamu masih ingat dengan Rina kan? Rina yang kamarnya penuh afirmasi positif. Rina yang kehidupannya kelihatan rapi, kuat, on fire. Sampai suatu hari, badai datang dalam kehidupannya. Mamanya sakit keras, keuangan turun, dan semua kalimat positif tiba-tiba terasa kosong. Malam itu seorang teman datang. Dia nggak bawa buku motivasi, tapi bawa firman dan doa. Di situ untuk pertama kalinya Rina mulai belajar mengganti positive thinking dengan true thinking. Kedengarannya indah ya, seolah setelah malam itu berlalu semua jadi mudah. Tapi kenyataannya, pencobaan sesungguhnya belum selesai. Beberapa minggu kemudian ada orang lain yang datang menjenguk. Orang ini baik, tulus, mengasihi. Tapi kata-katanya justru menusuk. Dia berkata, Rin, kamu jangan ngomong yang negatif dong. Jangan bilang sakit, bilang aja sedang disembuhkan. Jangan nangis, nanti kamu bikin pengakuan yang salah. Kamu harus terus berpikir positif. Kalau kamu sedih begini, kamu menghambat mujizat. Di titik itu Rina mulai bingung lagi. Di satu sisi, dia ingin jujur dengan air matanya. Di sisi lain, dia takut dianggap Kristen yang negatif. Dan mungkin kamu pernah ada di posisi yang mirip dengan Rina. Kamu sedang benar-benar hancur, tapi seolah-olah kamu harus terus memoles semua itu dengan iman yang positif. Nah, Sobat Pintu Berkat, di episode ini, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah ini. Ketika penderitaan datang, apakah Tuhan memanggil kita untuk berpikir positif atau berpikir benar? Dan nanti di bagian akhir, kita akan kembali ke dalam kehidupan Rina dan melihat satu kalimat sederhana yang mengubah cara dia menangis tanpa menghilangkan air matanya. Sobat, mari kita jujur dulu. Waktu badai datang, biasanya kita jatuh ke dalam satu dari 3 pola ini. Pertama, menolak realita. Aku kuat kok, nggak boleh sedih. Jangan ngomong yang negatif, semua baik-baik saja. Di luar kelihatan positif, tapi di dalam sebenarnya retak. Kedua, tenggelam dalam keputusasaan. Tuhan nggak peduli, hidupku berantakan, ngapain lagi berdoa? Semua gelap tanpa sedikit pun cahaya. Ketiga, jujur dalam luka, tapi tetap berpegang pada Allah. Ini yang Alkitab ajarkan, tapi justru paling jarang dibahas dalam budaya positive thinking rohani. Nanti di bagian praktik, saya mau ajak kamu melihat seperti apa bentuk konkret pola nomor 3 ini. Menangis tanpa menyangkal, tapi juga tidak tenggelam. Tapi sebelum ke sana, kita perlu lihat dulu nih. Apa bedanya positive thinking ala dunia dengan true thinking ala firman justru di titik paling sensitif, penderitaan. Kalau kamu baca kitab Mazmur, kamu akan kaget. Di sana bukan cuma ada kata-kata penghiburan, tapi juga jeritan. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini bukan kalimat positif menurut standar self-help. Ini kejujuran. Tapi perhatikan, mereka jujur kepada Tuhan, bukan sekadar curhat tanpa arah di media sosial. Puncaknya terlihat di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sendiri, Putra Allah yang tanpa dosa itu, berdoa sambil berkeringat seperti darah dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini bukan positive thinking yang menolak rasa takut. Ini true thinking, jujur mengakui beban, tapi tetap tunduk pada kehendak Bapa.
Nanti di bagian belakang video ini, kita akan lihat bagaimana pola Mazmur ditambah Taman Getsemani ini bisa menjadi pola doamu di tengah penderitaan. Karena itu, saksikan sampai akhir ya. Tapi sekarang kita perlu mengakui dulu, ada bentuk positif yang justru mematikan jiwa. Kita sebut saja ini, toxic positivity rohani. Wujudnya kira-kira begini sobat. Ketika orang sedang berduka, toxic positivity mengatakan, jangan nangis, nanti kamu kurang iman. Ketika orang jujur bilang, aku takut, aku lelah, toxic positivity mengatakan, jangan ngomong negatif begitu, nanti kejadian. Kalau orang tanya, kenapa Tuhan diam? Toxic positivity mengatakan, jangan pertanyakan Tuhan, nanti kamu kena kutuk. Kedengarannya rohani sekali ya, kedengarannya mengajarkan iman. Padahal tanpa sadar, kita sedang mengajarkan orang untuk memendam luka, bukan membawa luka itu ke hadapan Tuhan. Ini persis seperti teman-teman Ayub. Di awal mereka diam bersama Ayub selama 7 hari. Itu bagian yang bagus. Tapi begitu mereka buka mulut, mereka sibuk cari penjelasan simpel untuk penderitaan yang kompleks dalam kehidupan si Ayub. Pasti kamu berdosa. Pasti ada yang salah dengan hidupmu. Dan jujur sobat, kadang budaya positif confession yang berlebihan jatuh ke tempat yang sama. Kalau kamu tidak sembuh, berarti imanmu kurang. Kalau keuanganmu tidak beres, berarti pikiranmu kurang positif. Semua beban ditaruh di pundak orang yang sudah lelah. Nah, Sobat Pintu Berkat, sebentar lagi kita akan bandingkan ini dengan cara Rasul Paulus memandang penderitaan. Kamu akan lihat bahwa true thinking bukan menambah beban, tapi justru melepaskan. Rasul Paulus bukan motivator murahan. Hidupnya penuh penderitaan. Dipukul, dipenjara, kapal karam, dihianati. Tapi dengar ini sobat. Roma 5 ayat 3-4 mencatat, kita bahkan bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan beberapa hal. Paulus tidak menolak kata kesengsaraan. Dia tidak mengganti dengan kata tantangan manis. Dia tidak bilang, kalau kamu berpikir positif, kamu bebas dari penderitaan. Tapi dia bilang, di dalam penderitaan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mengarah ke pengharapan. Di tempat lain, Paulus juga menulis, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Silakan melihat Roma 8 ayat 18. Ini bukan semua akan baik-baik saja versi Disney. Ini pandangan yang serius tentang kekekalan, poin yang bahkan sering diabaikan banyak orang Kristen. Nanti di episode berikutnya, kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana pengharapan kekal ini membentuk cara berpikir sehari-hari. Karena itu, silakan subscribe kanal ini bagi kamu yang belum. Tapi sekarang mari kita rangkum dulu. True Thinking berkata, penderitaan itu nyata, air mata itu nyata, tapi kehadiran Allah dan janjinya jauh lebih nyata. Nah sobat, supaya lebih konkret, saya mau bagikan 4 kalimat yang bisa kamu pegang ketika badai datang. Ini bukan slogan ya, tapi rangkuman dari banyak ayat. Yang pertama, Tuhan melihat. Penderitaanmu bukan statistik, bukan uji coba energi positif negatif. Dia, Allah Bapa kita, tahu detailnya. Kedua, Tuhan hadir. Tuhan Yesus disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Dia tidak selalu menjelaskan mengapa sekarang, tapi dia selalu berkata, aku beserta kamu. Ketiga, Tuhan bekerja di tengah penderitaan, bukan hanya di luar penderitaan. Dia bisa membentuk karakter, memurnikan motivasi, mengajarkan kita bergantung bahkan ketika keadaan belum berubah. Keempat, Tuhan akan mengakhiri penderitaan ini di dalam kekekalan. Akan ada hari ketika air mata dihapus, bukan dengan memaksa kita santuy, tapi dengan menghadirkan keadilan dan kemuliaannya.
Nanti di akhir episode ini, saya akan ajak kamu mengubah cara kamu berdoa dengan 4 kebenaran ini. Tapi sebelum ke sana, mari kita balik lagi ke Rina, supaya kamu bisa melihat seperti apa bentuk nyata true thinking di ranjang rumah sakit. Ingat orang yang datang dan berkata kepada Rina, Jangan menangis. Jangan ngomong negatif. Kamu menghambat mujizat. setelah orang itu pulang, Rina semakin bingung. Dia merasa bersalah karena air matanya sendiri. Malam itu, teman yang dulu pernah membacakan firman datang lagi. Rina secara jujur mengatakan, Kalau aku nangis, berarti imanku kurang ya. Aku takut, aku lelah. Tapi kata orang, aku harus tetap positif. Temannya diam sebentar lalu berkata pelan, Rin, Yesus saja menangis di kubur Lazarus. Yesus berdoa dengan gentar di Getsemani. Kalau Yesus, Putra Allah, boleh menangis di hadapan Bapa, kenapa kamu pikir kamu harus lebih kuat dari Yesus? Kalimat itu seperti memecahkan sesuatu di dalam hati Rina. Untuk pertama kali, dia berani menangis habis-habisan, tapi bukan sendirian. Dia menangis di hadapan Tuhan. Temannya lalu mengajak Rina membaca salah satu mazmur ratapan, lalu mengubahnya menjadi doa pribadi. Rina berdoa seperti ini. Tuhan, aku takut kehilangan mama. Aku lelah, tapi Engkau tahu semuanya. Engkau beserta kami, Engkau tetap baik, bahkan ketika aku tidak mengerti. Apakah setelah doa itu Mama Rina langsung sembuh? Saya tidak akan memberi jawaban murah. Kadang Tuhan menjawab seperti yang kita harapkan, kadang tidak. Tapi malam itu, satu hal yang pasti terjadi. Pusatnya berpindah. Dari aku harus kuat dan positif, menjadi di dalam kelemahanku, Tuhan tetap Allah dan Dia menyertai aku. Itu true thinking. Sobat Pintu Berkat, sekarang mari kita bikin ini menjadi sangat praktis. Pertama, kalau kamu sendiri sedang menderita, alih-alih pura-pura kuat, menolak menangis, memaksa diri tersenyum, cobalah langkah ini. Ambil satu mazmur ratapan, misalnya Mazmur 13 atau Mazmur 42. Bacakan pelan-pelan, lalu ganti dengan kata-katamu sendiri. Jujur saja, Tuhan, kenapa rasanya Engkau jauh? Kenapa aku takut? Tapi aku mau tetap berharap padamu. Itu bukan pikiran negatif, itu iman yang jujur. Ingat 4 kebenaran tadi dan ucapkan pelan-pelan. Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau bekerja bahkan di tengah keadaan ini. Tuhan, suatu hari Engkau akan mengakhiri air mata ini. Yang kedua, kalau temanmu yang menderita, tolong jangan buru-buru berkata, "Sudahlah, jangan nangis. Jangan ngomong negatif begitu. Kurang iman kamu nih." Sebaliknya, hadirlah. Kadang kehadiranmu lebih bernilai daripada teori. Dengarlah. Biarkan dia jujur tanpa kamu langsung memperbaiki semua kalimatnya. Bawalah dia kepada Kristus, bukan kepada teknik berpikir. Kamu boleh bacakan satu bagian firman, lalu berdoa singkat dengannya. Nanti di episode ketiga, kita akan bahas bagaimana membangun pola pikir Injili secara jangka panjang, bukan hanya di hari-hari badai, tapi juga di hari-hari biasa. Jadi, Sobat Pintu Berkat, apa bedanya positive thinking dengan true thinking dalam penderitaan? Positive thinking berkata, jangan ngomong yang negatif, tutup mata dari rasa sakit. Kamu harus kuat. Kalau tidak, kamu menghambat berkat. True thinking berkata, penderitaanmu itu nyata, air mata itu nyata, tapi Allah juga nyata. Bawa semua itu kepadanya dan biarkan Dia mengubah kamu di tengah badai, bukan hanya setelah badai lewat. Nah, Sobat Pintu Berkat, hari ini, kalau kamu merasa lelah karena bertahun-tahun dipaksa selalu positif, mungkin Tuhan lagi berkata kepada kamu, "Anakku, kamu tidak aku panggil untuk jadi mesin afirmasi. Kamu dipanggil untuk menjadi anak yang boleh menangis di hadapan Bapa, sambil tetap berharap."
Saya mau tutup dengan doa singkat yang bisa kamu ulang di dalam hati. Ya Bapa, aku sering menolak rasa sakitku sendiri. Aku tenggelam di dalamnya. Ajari aku berpikir benar di hadapan-Mu. Ajari aku menangis tanpa menyangkal, tetapi juga tanpa putus asa. Perbaruilah pikiranku supaya di tengah penderitaan, Kristus tetap menjadi pusat dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Di episode 3 kita akan bahas membangun pola pikir Injili dari positive vibes ke mind of Christ. Kita akan belajar langkah-langkah praktis untuk melatih pikiran bukan hanya supaya lebih optimis, tapi supaya lebih serupa dengan cara Kristus memandang dunia. Kalau episode ini menyentuh kamu, jangan lupa simpan, bagikan ke seseorang yang kamu tahu lagi bergumul dengan luka dan tekanan. Kita ketemu lagi ya di episode 3. Tuhan Yesus memberkati kamu. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.